Nah ini ada pertanyaan nih. Ya. Apakah teori 4 year cycle masih valid sampai ke depannya di saat para institusi dan negara sudah mulai masuk? Gimana bro? Banyak orang yang punya tesis ya tentang lengthening cycle atau siklus di mana setelah 4 year cycle kita masih dapat kenaikan. Ya. Mereka ini selalu percaya bahwa dengan adanya adopsi institusi dan juga sekarang kita ngomongnya negara, ini Bitcoin harusnya ya 500 hari setelah halving itu nggak turun, tapi lanjut naik lagi. Ya. Apakah saya percaya dengan tesis itu? Jawabannya nggak ada yang tahu. Dan kalau kita lihat ya, data historis itu selalu menyatakan satu hal ya, sebenarnya bahwa 500 hari setelah halving itu selalu topnya market. Hampir selalu ya, dari setiap siklus yang ada. Cuman balik lagi teman-teman harus paham, past performance ya doesn't mean ya future performance juga. Atau kalau setiap siklus sebelumnya ya 500 hari itu selalu topnya market, ya sekarang bisa juga iya, bisa juga enggak. Karena sebenarnya bukan masalah tentang ya Donald Trump atau tentang adopsi dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya narasi juga. Ya. Karena kalau kita lihat ya Bitcoin dengan S&P itu juga setelah 2018 korelasinya itu tinggi banget. Apalagi kalau kita ngomongin dengan liquidity di global dan lain sebagainya, ya intinya kalau ada duit atau cheap money yang flooding in the market ya harga Bitcoin naik. Udah sesimpel itu sebenarnya. Yes. Nah ini ada pertanyaan nih. Jadi kalau menurut gue ya 4 year cycle itu Apa meme? Ya tapi 4 cycle sebelumnya selalu ini bro, selalu top ya 500 hari setelah halving. Ya, jadi biasa memang top. ya inilah kita lihat lah, ini chartnya yang saya gambar sendiri ya. Setiap 500 hari 487 sampai 500 hari. Cuman belum tentu lagi ya di siklus ini sama juga. betul, karena past performance tuh nggak pernah equal future return ya teman-teman ya. Jadi apa? Itu tuh kata-kata TradFi itu. Iya, jadi Kata-kata penasihat keuangan. keuangan. Nah, gue udah jadi biasa gitu kan. Iya. Past performance nggak equal future return. Itu artinya apa? Nggak ada yang tahu masa depan tuh apa. Nah. Itu artinya. Ya, itu artinya. Jadi kalau ada yang bilang kayak, oh saya tahu masa depan akan seperti ini. Ngibul loh anjing. Iya. Karena ini bro, Lo aja besok nggak tahu mau ngapain kan hidup lu. orang biasanya ini kan mau kaya ke dukun tapi dukunnya aja miskin biasanya. Nah itu makanya. Mau cari Dukunnya penglaris kok tuh digubuk. Iya. Itu nggak make sense tuh. Lu Bener. cari penglaris kan atau nggak apa percaya gitu mereka bisa jadi tambah laris gitu. Bener. Apa itu bro isi otak itu bro? Percaya bisa Iya. penglaris gitu. Memang negara kita ini negara yang dipenuhi dengan kayak ngomong kalimat ya animisme dan dinamisme bro. Iya. Dimana mereka ini selalu punya ya tentang ya firasat ya atau keadaan-keadaan yang mana ya mereka ini cenderung ya Iya. kita ngomong percaya ya dengan hal-hal yang mistis. Padahal harusnya bisa lebih logis ya kita. Betul. Jadi Gimana bro? Tentang pendapat lu tentang dukun? dukun ya, yang goblok anjing. Apa bisa masa depan kalian akan begini dibaca tangannya. Ini masa depan kau. Goblok. Ya gua ya sama lah kayak apa hujan gitu kan. Menurut gua ini benar-benar real ya, ini pendapat gua ya. Pawang hujan tuh agak mirip sama bisnis konsultan, bro. Kemarin tuh gua ada yang bahas consulting, terus ada yang ngomong, tapi kan mereka walaupun gue kan nggak punya bisnis, Wah ini. oh ini dia makanan kita. Wah mereka nggak punya bisnis, tapi mereka pakai konsultan. Ya, Iya. langsung taruh aja mas. Oke. Oh, lu kuah juga lu? Enggak, goreng lah. Goreng. Goreng. Luar biasa. Ya, ini emang ini ya nggak ada hari tanpa Indomie bro. Oh iya betul. Nah katanya makanan kita apa ini dia? Tapi saya heran biasanya orang yang suka mie kuah itu kayak Apa itu? Mau keluarin apa lagi nih? Hah? kayak ini bro. Apa ya? Gue juga suka goreng, ini kuah aja. Oh enggak. Goreng gue bisa malam. Goreng tuh makan lebih cepat, kuah panas soalnya. Nah, gue tadi lanjut ya. Mirip kan menurut gue. Kenapa mirip pawang hujan tuh sama bisnis konsultan tuh mirip? Karena dua-duanya jadi bumper bro. Damn. Jadi buat yang tanya, kenapa sih ada bisnis pawang hujan gitu kan? Atau ada bisnis konsultan? Sama gitu. Jadi kalau misalnya pawang hujan itu sebenarnya bukan yang bikin acara tuh percaya. Jadi gue kan dulu pernah di wedding organizer kan. Itu jawabannya kalau IOYO gitu suka pakai pawang hujan biar kenapa? Kalau hujan tuh salah dia gitu. Oh oke. Sama kayak konsultan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya layoff karyawan nih. Oke, gue punya perusahaan mau layoff 100 karyawan.
Nah itu salah konsultannya, itu disuruh tuh sama konsultannya. Jadi kalau tanya fungsinya konsultan tuh apa? Jawabannya cuma bemper. Ini nggak di Amerika, di Indonesia sama semua. Karena di Amerika mereka bisa kena banyak hal bro, ya kan? Mereka bisa kena suap dan segala macam. Konsultan jadi bempernya. Oh ini karena dia, analisa dia. Contoh di Nigeria bro, misalnya ini kita hypothetical di Nigeria ada perusahaan yang korupsi duit duit negara. Mereka kan bilang, oh ini karena konsultan ini. Di Nigeria ya. Di Nigeria contohnya gitu. Karena kalau merugikan perusahaan yang merugikan negara di Nigeria, ya itu bisa kena korupsi gitu. Jadi kalau misalnya dia merugikan ya bilangnya ini karena ini saran dari konsultan ini, itu dia. Bemper, sama kayak pawang hujan mirip.